Bab 155. Dilema menuju kebahagiaan. Pasangan yang selalu sepikir dan sependapat itu mengenai kegiatan berkeringat, tanpa mempedulikan keberadaan Velty di rumah mereka saat ini. Mereka pun melangsungkan di dalam kamar apa yang menjadi obat penyakit bawaan mereka sejak pertama menikah. Bahkan tidak terasa, waktu lebih dari 30 menit mereka gunakan untuk bercocok tanam. Sampai-sampai Velty sudah mulai jenuh menunggu kegiatan mereka. Bahkan dia udah mau pamit untuk pulang. Tapi tidak lama setelah itu, Altar tiba untuk menjemputnya. Sekitar 1 jam lagi sebelum acara makan malam. Kedatangannya disambut dengan senyuman bahagia oleh Velty. "Wow, sangat cantik dek," pujian Altar saat melihat keanggunan Velty. "Makasih," yang menjawab Canary, dengan nada malu-malu. "Weh, kakak lu yang dipuji, bukan lo," protes Velty. Gimana gak cantik, dandannya pun lama banget. Tadi aja katanya dia gak sabar pengen diajak sama lu. Lagi-lagi Basten menggoda kakak iparnya. "Ayo mas, kita jalan aja. Dari tadi aku udah bosan dengerin kata-kata mes kedua orang ini. Lihat tuh wajah, sampai pucat begitu," sindir Velty kepada Chan dan Basten, sambil menarik pergelangan tangan Altar. Keduanya pun segera pergi. Di sepanjang perjalanan, Velty terlihat risih dengan senyuman-senyuman yang terpancar di wajah Altar setiap melihatnya. "Udah jangan senyum-senyum terus, gak lucu tahu. Ternyata energi positif yang sudah aku transfer ke kamu, benar-benar bikin aura kamu terpancar begitu anggun." Velty langsung mencibir ucapan Altar. Dan dengan bodohnya saat itu langsung teringat dengan momen kehangatan yang pernah terjadi di antara mereka, terutama saat acara di villa. "Dek, aku transfer energi lagi ya, biar gak gugup," goda Altar. Tapi Velty malah menghadiahkan sebuah cubitan di lengan Altar, sampai pria itu teriak kesakitan. Beberapa menit kemudian, tidak terasa mereka akhirnya sampai di salah satu restoran sebagai tempat acara makan malam mereka malam ini. "Ayo, mama udah ada di dalam kok," ucap Altar sambil menggenggam tangan wanita tercintanya. "Bentar mas." Velty menarik nafasnya dalam-dalam, sambil mengelus dadanya berulang kali sebelum masuk ke dalam restoran. Akhirnya mereka masuk, dan benar apa kata Altar. Ternyata calon ibu mertuanya telah menunggu di dalam restoran. Bahkan Velty sempat melihat saat Ibu Cika melihat jam di pergelangan tangannya. "Malam mam," sapa Velty. Ia berusaha membiasakan dirinya untuk bisa lebih dekat dengan Ibu Cika. Nak Velty," jawab Ibu Cika, sambil berdiri dan cipika-cipiki dengan Velty. "Udah lama mama menunggu?" tanya Velty sambil duduk. "Sebenarnya kurang dari 10 menit sih, cuma mama merasa terlalu lama." "Apa karena kali ini yang mama ajak makan malam, wanita spesial?" Ucapan Ibu Cika penuh pujian. Tanpa basa-basi, Altar langsung memesan hidangan makan malam mereka. Dan selama menunggu makanan tiba, Ibu Cika terus mengajak Velty mengobrol. "Jadi kamu sama Nak Altar mulai dekat sejak dia sering datang ke rumah dan membantu kamu dalam pekerjaan?" tanya Ibu Cika. Velty mengangguk, bahkan sepertinya Velty lebih banyak menjawab dengan anggukan daripada menjawab dengan kata-kata setiap pertanyaan dan perkataan Ibu Cika. "Kamu cantik, sopan, berkelas.
Kok bisa kamu suka sama anak tante yang modelnya kayak gini? Ibu serasa gak percaya loh. Ibu Cika menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan pertanyaan seperti itulah yang sejak kemarin sulit Velti dapatkan jawabannya. Namun di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba suara seorang wanita menyapa Velti. Dan suara itu begitu familiar di telinganya, sampai dia pun sedikit terkejut. "Nak Velti." Velti segera mendongak melihat wanita yang menyapa dirinya, istilahnya ia memastikan. Dan ternyata dugaannya benar, yang menyapanya ialah mantan ibu mertuanya. Mama." Velti menyalami tangan kedua mantan mertuanya. "Mama sama papa sehat?" Tanya Velti masih terdengar ramah kepada mantan kedua mertuanya itu. "Iya nak, alhamdulillah. Ini kita lagi anniversary yang ke-42, jawab mantan ibu mertuanya malu-malu. "Selamat ya, Mah, Pak. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan sehat selalu," doa Velti tulus. "Amin," jawab pasangan tua itu di hadapannya. Mama harap Velti bisa dapetin kebahagiaan Velti lagi. "Maafkanlah. Udahlah Mah. Yang lalu biarlah berlalu. Aku juga udah ikhlas nerima semua ini. Maaf juga kalau aku gak bisa jadi menantu yang baik buat Mama, Papa." Velti menggenggam tangan mantan mama mertuanya, seolah menguatkan wanita tua itu. "Udahlah. Kok kita malah ngomongin yang sedih-sedih di hari bahagia Mama sama Papa?" Velti dan mantan mama mertuanya pun berpelukan sebelum pamit. Makanan mereka datang sesaat setelah kedua mantan mertua Velti itu pamit kepada mereka. Ternyata hal itu membuat kepenasaraan di dalam hati Ibu Cika. Dia yang memang tak pernah bisa menyembunyikan rasa kepenasaraannya, ia langsung memberikan pertanyaan kepada kekasih putranya tersebut. "Velti, dua orang tadi yang barusan bicara sama kamu, mereka siapa?" tanya Ibu Cika terdengar penasaran, dan butuh jawaban pasti dari Velti. Velti langsung menghentikan tangannya yang saat itu yang sedang ia gunakan untuk memotong steak. "Yang barusan tadi itu, mantan mertua aku." Velti tertunduk. Wajah Ibu Cika langsung berubah. Dari yang tadinya ceria menjadi pias, dia begitu terkejut dengan fakta yang baru saja dia dengar dari mulut perempuan yang digadang-gadang sebagai calon menantunya. "Mantan mertua." Ibu Cika memastikan, "Maksudnya kamu pernah menikah?" Maksudnya Mama, Velti janda." Tanya Cika pada dua orang yang duduk di seberang mejanya. "Aku mohon, jangan seperti ini. Jangan sampai mimpi kemarin itu jadi nyata." Batin Velti penuh keluh, tapi dengan wajah yang masih tertunduk. "Altar, tolong jelaskan sama Mama, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau Velti adalah seorang janda?" Ucapan Ibu Cika terdengar sedikit tegas. Lanjut ke bab berikutnya. Apakah Ibu Cika akan menjadi penghalang terhadap hubungan putranya dengan Velti?